Ya, halo guys, kembali lagi sama saya Reza Randi Pratama di sini. Ini saya tadi baru aja beli ya beberapa aksesoris buat motor saya Kawasaki Z250. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan berapa sih biaya yang dikeluarkan kalau Anda punya sebuah motor Kawasaki, tepatnya Kawasaki Ninja 250 ya, karena kan Ninja 250 sama Z250 itu mesinnya sama. Jadi kira-kira harganya nggak bakal berbeda lah, aksesoris sama biaya pajaknya, biaya servis, dan lain-lain. Ini aku baru aja tadi beli, bukan tadi sih, tapi barusan dapat kiriman paketnya, terus aku barusan unboxing. Isinya tuh aku beli ini klakson Pia. Kenapa klakson Pia? Kenapa nggak merek-merek lain kayak semacam Denso atau Hella? Yang pertama ini nih, Pia itu dari Jepang, jadi ini barang JDM dan kelihatannya sih dia yang paling bagus di kelasnya karena dia dapat 2 klakson, terus desibelnya juga bagus, harganya juga worth it lah. Terus aku juga sekalian beli filter oli. Ini harganya di sini sih tulisannya 250.000 ya. Filter oli merek dari K dan M. Ini aku rutin pakai ini sih. Kenapa aku beli filter oli? Karena kadang tuh kalau kita ganti oli di dealer Kawasaki, mau sekalian ganti filter, itu barangnya itu nggak selalu ready. Jadi aku dianjurkan sama mekaniknya Kawasaki, kalau mau ganti filter oli mending beli sekalian di luar mas, ntar sekalian waktu ganti oli ke dealer dibawa filter olinya, nggak apa-apa dari luar. Nah, karena dibilangin kayak gitu, jadinya ya aku selalu sih beli filter aftermarket dan pilihanku jatuh ke merek K dan N ini. Terus ini aku beli relay buat klaksonnya ya, karena kan ini klaksonnya apa tuh sih, ada 2 klakson yang perlu relay. Fungsinya relay buat apa bang? Fungsinya relay itu supaya daya watt akinya itu nggak drop gitu. Nah, jadi ya simpelnya sih dia tuh bikin aki Anda tuh awet, karena kan ini klakson dayanya besar, jadi perlu relay biar akinya awet, itulah simpelnya. Terus aku juga sekalian ini rencana mau ganti businya ya, karena kan motor udah lama, terus sekalian ganti businya juga. Jadi rencana aku mau ke dealer, mau pasang klakson, ganti filter oli plus olinya juga tentu saja, sama ganti busi. Oke, mungkin itu aja dulu. Ntar video selanjutnya kita syuting di dealer Kawasaki. Stay tune guys. Oh ya, satu lagi hampir lupa. Jangan lupa ya, habis menerima paket-paket kayak gini sih aku tadi tuh aku semprot desinfektan. Terus jangan lupa juga ntar cuci tangan, sering-sering cuci tangan, dan di rumah aja ya guys. Terima kasih. Halo guys, apa kabar? Selamat siang, kembali lagi sama saya Reza Randi Pratama di sini. Udah nyampe di dealer Kawasaki nih. Langsung aja kita lihat. Oke guys, kembali lagi. Jadi biaya servis di dealer Kawasaki itu biasanya sekitar 150 ribuan ya. Terus kalau mau ganti oli itu ada 3 jenis oli di Kawasaki itu. Pertama ada oli yang semi sintetik, yang kedua ada full sintetik. Ini yang aku pakai nih full sintetik nih. Terus ada lagi yang oli Idemitsu namanya, itu oli dari Jepang sana.
Kalau yang oli semi sintetik itu harganya itu di bawah 75.000. Aku kurang tahu sekitar 70 atau 65.000, aku lupa. Ini daftar harganya dari sini. Nah, kalau yang full sintetik maksud saya itu aku pakai per botolnya kena 75.000. Nah, kalau ganti oli biasa tuh biasanya cuman butuhnya dua botol itu sekitar segitu. Tapi kalau kita ganti filter oli juga nih, kayak aku nih sekalian lagi ganti filter oli sekalian, itu harganya tuh kita mesti pakai oli 3 botol. Olinya tuh harus 3 botol karena kan filter olinya tuh perlu dilepas, jadi olinya tuh yang dibutuhkan jauh lebih banyak. Nah, terus juga udah sih, biasanya kalau servis ke dealer Kawasaki tuh paling aku cuman kalau nggak ganti oli ya sekalian servis itu tadi. Kalau ganti oli ya itu tadi 75.000 kali 2, terus kalau mau servis ditambah 150.000 itu sih. Tapi ya kembali lagi ya guys, ke apa sih namanya, ke kebijakan tiap-tiap dealer di tiap kota kan berbeda-beda, itu harganya pasti berbeda juga. Nah guys, lagi dipretelin ya, gila, pengen banget tuh waktu dipretelin gini tuh sekalian dicuci, jadi biar sasisnya tuh kelihatan bersih. Ini ya ampun kotor banget, nggak pernah dibersihin sih, mager soalnya kalau mau ngelepasin sasis kayak gini terus dicuci. Oh ya, aku di sini sekalian nggak cuma ganti oli sama servis aja, tapi bisa juga sekalian masang-masang aksesoris. Tentunya lebih terjamin ya, karena kan ditanganin sama mas teknisinya dari Kawasaki langsung. Hari ini aku tadi sekalian ganti busi. Jadi aku pilih busi yang mereknya Breeze, itu terkenal bagus ya di kalangan teman-teman bikers, pasti udah tahu. Sama aku ganti klakson juga sekalian. Terus aku juga nggak lupa pasang relay buat klaksonnya, karena penting juga ya kalau kita ganti klakson, kita pasti perlu yang namanya relay buat klakson supaya klaksonnya itu bisa berfungsi dengan baik. Terus juga aku tadi beli sekalian radiator guard, karena kan ini motor belum aku pasangin radiator guard, jadi sekalian aku pasang deh biar lebih aman radiatornya. Udah sih, kayaknya itu aja yang hari ini aku pasang. Halo brother, jumpa lagi bersama saya. Ini tadi habis dari dealer Kawasaki, udah selesai nih servisnya. Ini kita baca sama-sama ya, berapa sih biayanya tadi habis servis. Jadi buat servis hari ini tadi tuh mulai dari ganti oli, olinya ada 3 botol ya, jangan lupa. Terus kita servis mesin, terus ada juga pakai pembersihan oli lantai maksudnya, chain loop, jadi dikasih chain loop. Terus aku juga tadi sekalian beli aksesoris semacam pelindung radiator guard. Terus juga ada beberapa perintilan spare part yang dipasang, seperti kayak ini, ada klakson, terus ada busi di dalamnya, busi 2 biji saya ganti. Terus juga apa ya, udah kayaknya itu aja. Jadi total tadi itu ketemu harga sekitar 669.000 guys. Gimana? Itu tergantung Anda, apakah murah atau mahal, ya kembali ke kantong masing-masing ya. Soalnya kalau menurut saya pribadi, ongkos pasang aksesoris nih, contohnya itu di Kawasaki Tulungagung itu ngasih harga 40.000. Ya kalau menurut saya ya murah sih, soalnya harga segitu itu dilakukannya tuh ditanganin sama teknisinya Kawasaki yang tentu saja berpengalaman, dan juga apa ya, menurut saya murah aja gitu. Buat kelas 250cc biaya servis segitu tadi tuh, kalau servis olinya sendiri itu sekitar 300 ribuan, jadi ada biaya jasanya itu sekitar 150.000. Kembali lagi ya, itu tergantung kebijakan masing-masing dealer, itu berbeda-beda ya. Kalau buat di Tulungagung sih harganya 150.000.
Sementara kalau buat olinya itu sendiri per botolnya dapat 75.000. Itu yang Kawasaki Genui oli. Jadi full sintetis. Satu botolnya 75.000. Karena aku hari ini ganti filter oli, jadi butuhnya itu 3 botol. Sebenarnya sih 2,5 botol. Cuman karena nggak ada setengahnya, jadi nambah 1 botol. Ya sisanya itu masih bisa dibawa pulang sih buat ngasih oli-oli buat mesin-mesin yang lain. Jadi ya segitu. Olinya itu 2 biji itu dapatnya 150 ribuan ya, kalau nggak salah sih. Jadi olinya 3 biji plus servis, itu sekitar 300 ribuan. Kalau menurut saya sih harga segitu buat motor 2 silinder ya worth it sih. Kalau buat biaya bahan bakar nih, ini daily driver saya ini Kawasaki Z250 tahun 2014. Aku pakainya RON 98 ya. Jadi pakai Pertamax Plus. Sorry. Maksudnya Pertamax Turbo. Soalnya sekarang kan udah nggak ada tuh Pertamax Plus, diganti sama Pertamax Turbo. Minimum Pertamax ya guys, jangan sampai kalian pakai Pertalite atau premium. Selain jadi jelek di motor, gengsi guys, masa 2 silinder pakai premium Pertalite ya. Jadi lebih amannya minimum Pertamax. Kalau mau lebih bagus pakai Pertamax Turbo. Ini belum dimodif sih. Paling ya apa sih? Aku cuman ganti ini. Apa tuh? Lampu seinnya. Soalnya lampu sein yang bawaannya itu dia tuh gede banget. Terus nyalanya itu pakai bohlam doang. Kayaknya kan aku ganti pakai, nih kalian bisa lihat, aku ganti pakai sein yang running. Selain lebih terang, mana nih kok nggak kelihatan? Sorry guys, nyalain dulu. Nah, kelihatan kan? Oke. Selain lebih terang juga lebih enak dilihat. Buat gaya juga lebih oke karena dia kelihatannya smooth ya. Terus juga modif-modif ringan kayak aku ganti hand gripnya, aku ganti hand grip yang lebih enak, lebih lembut. Kalau buat perjalanan jauh dia lebih empuk. Terus juga aku ganti selang rem, soalnya selang rem bawaan asli pabrik itu biasanya tuh bahannya kan karet. Kalau karet itu misalnya nih kita touring jarak jauh, misalnya ke Bali katakanlah, itu berapa jam ya ke Bali, aku belum pernah soalnya, kan lebih dari 3 jaman tuh. Pasti selang rem itu kan dipakai terus menerus, sementara cuaca kita panas kalau siang hari. Nah itu rawan sekali yang namanya mengembang. Jadi kalau ditekan itu ntar takut-takut amit-amit dia tuh mengembang, jadi kita kehilangan traksi buat ngerem, kan bahaya tuh. Jadi aku ganti itu selang remnya pakai merek Hell. Terus apalagi ya, klakson tadi barusan ganti, klakson merek Kia. Kenapa sih kok nggak klakson merek lain, semacam kayak apa ya, klakson Denso mungkin, atau nggak klakson Hella. Soalnya ini klakson pertama itu dia dari JDM Jepang. Terus aku searching kelihatannya paling bagus di kelasnya. Soalnya kayak orang-orang tuh banyak ngomongin klakson Pia sih yang paling bagus. Rame guys. Halo? Oke lanjut guys. Sorry ya kalau ada suara-suara, soalnya kan di tempat ini lagi di tempat umum. Jadi ya masyarakat beraktivitas pada umumnya. Oke lanjut lagi. Selain yang dari kelihatan tadi, aku juga ngasih air radiatornya aku kuras. Tentu saja air radiator aku ganti pakai engine ice. Soalnya nggak ada yang lebih bagus lagi selain engine ice. Ya ampun, endorse banget. Terus juga cover radiator tadi aku kasih ganti. Apalagi ya buat modifan. Oh ya, ini yang kelihatan spion. Spion ini aku kasih spion. Ini kalau nggak salah model spion sirkuit. Terus ini mounting buat HP. Jadi buat jarak jauh dipakein Google Maps gitu kan, buat lebih aman kalau kalian jalan jauh. Apalagi ya terus? Oh ya, knalpot satu lagi. Aku ganti knalpot. Ini aku kasih knalpot. Ini nggak ada mereknya sih sebenarnya. Jadi knalpot ini knalpot custom, biru-biru ala-ala gitu. Terus ini ada silincer knalpotnya pakai carbon fiber. Ini asli ya. Cuman karena udah lama jadinya ya buluk gini.
udah waktunya ini wayahe ganti. Terus oh ya, ini ada lagi perintilan kecil-kecil kayak semacam apa tuh, tutup pentil ban. Nah, aku ganti pakai punyanya WR3 warna gold. Udah sih itu aja yang sekarang terpasang. Mungkin kedepannya pengen sih kalau buat rencana-rencana gitu, yang pertama ganti kopling. Tuh, ganti kopling pakai merek Akosato rencananya. Biar lebih enteng jarinya, biar nggak anti pegel-pegel klep. Terus apa lagi ya? Mungkin tank pad, biar melindungin tank pad. Terus juga tank grip juga. Terus juga pengen sih ganti kayak parts-parts karbon semacam spakbor depan gitu, biar lebih kekinian kan, ala-ala karbon gitu, tapi karbon asli ya, jangan yang ala-ala printing gitu. Terus spakbor belakang juga tentu saja satu paket. Ya ini kanan kiri mungkin dikasih karbon gitu. Rencana juga ganti joknya ini biar kelihatan matching sama modelnya yang hijau-hijau hitam gini. Udah sih kayaknya sementara itu aja. Kalau soal kayak safety semacam pengereman gitu-gitu, ya mungkin belum saatnya sih. Ya mungkin kedepannya ada keinginan. Cuman kalau ganti kayak model Rambo gitu segala macam, ya udahlah ntar kalau ada rezeki mungkin juga bisa ganti footstep atau enggak kasih apa tuh namanya pelindung mesin. Pelindung mesinnya rencana sih pengen pakai WR3 aja. Kenapa sih kalau enggak WR3? Ya lebih awet, lebih murah juga, harganya juga masuk akal. Ada sih yang lebih bagus, punyanya GB Racing, itu bikinan UK dari Inggris, tapi lebih mahal tuh. Jadi kayaknya WR3 juga udah cukup kok. Mungkin segitu aja. Jadi ya segitulah kira-kira kalau biaya yang kalian keluarkan. Kalau kalian punya motor 2 silinder, ya 2 silinder tuh kayak Ninja 250 Fi, Yamaha R25, terus ada CBR 250. Mungkin harganya nggak begitu terpaut jauh ya teman-teman, sekitar segitulah. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa cuci tangan ya guys, di musim-musim pandemi corona kayak gini, cuci tangan tiap saat. Ini tadi karena buat konten jadi nggak pakai masker, sorry ya guys. Mungkin itu aja, stay safe guys. Saya Reza Randi Pratama, peace out.